selamat siang. Ayo kita mulai. Udah pada mudik belum sih? Udah Bu, udah Bu. Bu. Udah pada di mana sih sekarang? Udah di rumah Bu. Di rumah, Bu. Rindra hidup. Tarindra di mana rumah? Rindra siapa? Ini siapa ya? Belum kurinem Bu. Marido Bu. Jawir, Bu. Jawir, Bu. Pada pulang kemana sih? Jauh ya? Jakarta, Bu. Jakarta mah deket Mario. Deket. Iya, Bu. Dekat, Bu. Tapi kata Pak Presiden emang mudiknya harus lebih cepat biar nggak macet. Katanya gitu. Itu dia, Bu. Bohong Bu. Dia Bu. Oke, jangan lemes ya. Kan minggu depan udah Lebaran. Jadi jangan harus semangat 10 hari terakhir harus semangat ya. Oke, Mas, Bu. Oke, Bu. Tapi puasanya tetap nggak makan, Bu. maksudnya. Ya nggak makan habis gimana? Masa puasa makan? Gimana sih maksudnya? Maksud gimana nih? Tunggu ya, sebentar. Kita mau ngajar 2 slide ya, jangan pingsan dulu ya. Soalnya gini. Oke, deadlock tuh berarti gini ya, saya tunjukin dulu. Jadi minggu depan kan kita UTS. Bukan, sorry. Minggu depan itu kita Lebaran. Habis itu masuk sekali terus UTS kan. Nah, situasi kita dan kondisi itu adalah kita sekarang ada di minggu ke-7 kan. Coba ntar tuh, hold on. Kita ada di minggu ke-7. Ini kan berarti, benar nggak? Penanganan memori dan deadlock ya. Terus baru masuk ke UTS. Kok bisa? Tolong ini. Nah, ini kan penanganan memori sama deadlock itu dulu, soalnya itu sampai bab 8. Nah, problemnya materinya tuh agak padat gitu ya. Jadi, saya coba saya coba rangkum ya. Cuman hari ini saya mau nyelesain bab 6 sama 7, which is banyak juga gitu. Supaya kita bisa ngajar UTS ya. Nah, bab 5 kan udah berlalu nih, udah tamat kan. Sekarang kita coba bab 5, taruh synchronization. Taruh bab 5 tuh, enggak dong. Bab 7 tuh minggu setelah UTS. Nih ya, setelah UTS tuh kita ke sini, synchronization example. Sekarang tuh kita 5 sama 6. Siap ya? Nah, jangan lupa, tugas kan udah saya kasih yang kemarin kan, yang scheduling, supaya kalian paham. Nah, sekarang tuh kita masuk ke multi-level antrian ya. Ini kan kalian udah bisa lah ya. Round robin, FCSS, SJF, SN, shorted next, remaining, SRT gitu udah ya. Sekarang kita ngomongin multi level. Saya lebih akan ngedetailin, nggak akan detail, saya akan ngerakum supaya kalian dapat poin-poinnya. Nanti kita detailin kalau ada waktu. Jadi setidaknya kalian ngerti konsepnya. Contoh-contoh belakangan, oke? Jadi gini, problemnya adalah kan kita kan punya banyak thread kan, algoritma scheduling juga ada banyak kan. Nah sebenarnya di OS itu implementasinya kita bisa punya banyak antrian. Buat apa gitu? Supaya kita bisa memanage antrian yang datang itu dengan lebih baik menggunakan algoritma yang lebih akomodatif gitu. Kebayang nggak sih? Nah, coba ya kalian lihat. Misalnya gini, kan kalau misalnya ada antrian, itu kan ada prioritasnya. Dibuat prioritas kan. Supaya apa? Supaya, jadi pada saat thread dibuat, itu tuh langsung dikasih prioritas. Supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang lebih penting-penting dulu. Nah, kita tuh bisa bikin antrian yang beberapa antrian dengan dibedakan menurut prioritasnya. Kayak kalian kalau ke Universal Studio, kalau bayarnya lebih mahal kan jadi antrian prioritas gitu. Bisa gitu. Nah, sebenarnya tujuannya si multi level ini tuh adalah memilah supaya kita bisa memproses sesuai urutan prioritasnya. Ya. Jadi prioritas rendah itu akan dijalankan lebih dulu. Nah, kalau secara OS yang biasa dijalankan itu adalah yang real time dulu. Real time tuh yang harus segera. Misalnya kalau kalau di navigasi robot tuh misalnya ngecek posisi, ngerubah pergerakan aktuator misalnya gitu ya. Atau kalau di pesawat ya navigasi lah biasanya tuh real time ya implementasinya. Terus urusan sistem juga harus didahulukan.
Karena kan kalau sistemnya nggak jalan, ya semua mandek. Terus proses-proses yang interaktif juga harus didahulukan karena kalau dia terlalu lama waiting time-nya kan jadinya nggak interaktif dong gitu kan. Nah, baru batch proses yang lain-lainnya diproses. Oke, nah si antrian ini em, itu punya eh, punya beberapa hal yang harus dipikirkan gitu. Kita mau bikin berapa antrian, kemudian kita tuh bisa pakai algoritma yang beda untuk tiap antrian gitu. Kenapa gitu? Karena saya pernah bilang kan, saya pernah singgung minggu lalu. Sebenarnya algoritma antrian yang paling bagus yang mana? Tergantung kasus kan. Nggak ada algoritma yang bagus untuk semua jenis antrian. Which is antriannya kan bisa misalnya kalau kita lagi apes misalnya yang datang yang prosesnya panjang. Jadi yang lain nunggu lama gitu. Atau misalnya prosesnya tuh kecil-kecil banget gitu, lebih kecil dari queue-nya round robin, itu juga jadi lebih lama gitu kan ya. Nah, itulah sebabnya kita punya beberapa antrian dengan algoritma yang berbeda. Nah, sambil mikirin antrian, kita juga harus mikirin gitu. Di dalam antrian itu nggak berarti misalnya ya, satu proses ini ada di proses yang, misalnya dia ada di proses prioritas gitu ya, di Q0 gitu. Dia bisa aja diturun jadi Q1 atau dia turun jadi Q2 gitu. Jadi ada proses di mana ada apa ya? Bukan ada mekanisme di mana suatu proses tuh boleh naik prioritasnya atau malah didemot gitu, diturunin proses karena ada prioritas lebih tinggi yang mau dijalanin. Jadi urusan antrian ini sebenarnya untuk memanage supaya semua proses itu dilayani dengan adil dan efisien. Oke, ini kalau ada pertanyaan langsung nanya ya. Jadi gitu ya. Nah, nanti kita akan ngomongin aging. Aging itu adalah artinya kita harus aware bahwa suatu proses tidak boleh menunggu terlalu lama. Karena itu berarti ada imbalance atau imbalance atau ignorance gitu ya dari sistemnya. Jadi nanti dijelasin lebih lanjut lagi. Oke, oke. Nah, itu pokoknya detail-detail kalian baca, kalau ada pertanyaan tinggal tanya. Saya rangkumin ini, si slide-slide-nya ini. Nah, sekarang kalian lihat. Contoh, multi-level feedback QE ini adalah artinya kita tuh punya antrian nih. Dengan algoritma yang beda-beda. Si antrian pertama, itu tuh dia round robin dengan kuantumnya 8 milisecond. Yang kedua, round robin dengan kuantumnya 16 milisecond. Yang terakhir, first come first serve. Ini prioritasnya paling tinggi ya. Ini yang paling tinggi nih, si Q0 ini. Nah, si Q0 itu diproses gantian dengan Q yang lebih rendah. Kenapa? Supaya lebih responsif. Gitu. Avandi? Serius dong? Di mute jangan. Bentar Bu, saya telepon orang. Tinggal tidur sama Avandi, demi Allah, ya Allah. Kasihan lapar ya. Itu beliin es kelapa muda. Emang jam ngantuk-ngantuknya, Bu. Capek kali Bu, ngantuk. Mario kali, Bu. kirimin es kelapa gitu ke dia biar bangun. Jauh Bu. Kan Susah, bisa Bu. pakai. Ya udah biarin aja. Aduh. Tapi nggak akan bangun dah kayak. Oh my god. Oke, kita mute ya. Oke. Aduh, dia tinggal tidur. Oke ya. Yang lain jangan tidur ya, please. Ini UTS keluar nanti mumet nih. Aduh, lagi ngantuk-ngantuknya gimana dong? Saya nggak bisa ngebujukin kalian minum kopi. Saya harus gimana nih? Oke ya. Tadi sampai mana? Nah, perhatiin bahwa di prioritas yang paling tinggi, itu kuantumnya rendah. Kenapa? Supaya dia responsif kan. Kalian bisa bayangin kayak gini. Kayak UGD. UGD atau IGD. Itu kan dia kan harus cepet kan. Kayak dokter IGD tuh akan cepet gitu dia ngecek yang ini. Karena darurat semua kan. Ada yang tabrakan, ada yang tawuran, ada yang kena luka bakar gitu. Jadi dia cepat gitu. Dia akan proses setiap dia akan proses setiap proses gitu. Bingung nggak sih?
si CPU akan melakukan operasi pada setiap proses dengan kuantum yang rendah. Nanti kalau udah ditangani dia pindah nih ke antrian berikutnya. Jadi kebayang nggak kalau IGD itu kan ditangani dulu, yang penting daruratnya beres. Setelah itu kalau tidak selesai dalam 8 milisecond, maka didemot ke atau dioper ke antrian berikutnya. Jadi oke lah kalau lu udah tabrakan kita tangani dulu secara cepat, setelah itu bisa diserahkan ke dokter, ke spesialis atau ke rawat, ya gitulah. Pokoknya digeser ke yang enggak IGD baru datang banget gitu. Nah, kenapa prioritas berikutnya itu dia kuantumnya lebih besar? Itu karena dia udah lebih apa ya, severity-nya udah lebih rendah gitu. Itu kayak tadi ya udah ini udah ditangani, misalnya tabrakan udah di transfusi darah, udah diobatin, udah dijahit gitu ya. Sekarang tinggal pemulihan. Nah, kalau dia tidak selesai juga dan dalam 16 milisecond ini di round robin, boleh dipindahin ke rawat jalan gitu, ke first come first serve. Jadi kalau ya udah masuk IGD ditangani yang darurat, setelah itu ke dokter spesialis mungkin, setelah itu baru rawat jalan yang mana duluan dapat kamar gitu. Kebayang? Nah, ini adalah salah satu arsitektur atau strategi di mana kita mengatasi antrian gitu. Kalau cuman ada satu antrian dengan satu algoritma, itu jadi campur-campur. Kalian kebayang nggak kayak orang yang habis tabrakan ngantri sama orang yang pilek batuk gitu kan, itu atau proses yang harusnya real time itu diantriin sama proses yang nggak penting gitu ya, yang nggak harus gitu. Itu kan jadinya kacau. Nah, ini cara OS manage apa namanya thread atau proses yang ada begitu. Oke? Oke, ini kita clear, jangan tidur. Bayangin ini aja deh, es blewah gitu. Nanti buka puasa, bayangin kalian mau pesan apa, terus ditulis, terus browser taruh di situ sebelahnya. Jadi saya sambil dengerin saya tuh sambil lihat, nanti gue mau buka ini gitu. Udah ya, sekarang kita ngomongin thread scheduling. Problem yang tadi ini udah ya, thread scheduling udah. Thread udahlah, kalian baca aja ini thread scheduling. Saya tidak akan detailing karena nanti pada saat kita udah masuk ke example baru itu bisa didetail. Nah, sekarang problemnya gini. Proses banyak, program multi-programming, multi-processing, dan multi-threading. Banyak yang harus di-schedule. Nah, tapi kan itu tergantung arsitektur dari komputernya kan. Arsitekturnya bisa multiple prosesor atau prosesornya banyak. Ada yang multi-core, core-nya banyak dalam satu prosesor. Ada yang core-nya multi-threaded, ada yang non-uniform memory access, ada yang heterogen gitu. Jadi kalian bisa bayangin bahwa kayak misalnya gini, setiap negara punya permasalahan misalnya apalah antrian lah ya, antrian misalnya membuat KTP, membuat password, semua negara punya kan. Cuman kan arsitektur negaranya beda-beda nih, ada yang kerajaan, ada yang demokrasi, ada yang komunis apa gitu ya. Beda gitu. Nah, itu tuh semua nanti menentukan implementasinya. Nah, sekarang kalau kita lihat, katakan kita punya beberapa prosesor. Nah, dan dia menggunakan SMP ya, symmetric multiprocessing. Di mana setiap prosesor itu menskedulkan dirinya sendiri gitu. Jadi ada antrian ya diproses. Nah, ini kalian bisa lihat bahwa antriannya tuh bisa bareng kayak gini atau bisa setiap prosesor punya antrian masing-masing. Ini tuh sama dengan kayak kalau misalnya ada 3 dokter atau 3 bilik TPS deh, terus kita ngantri kan sama-sama. Nanti bilik mana yang udah kosong kita maju gitu, gantian aja gitu. Tapi itu biasanya dipanggil ya. Misalnya dokter deh, dokternya ada 3, sama nih dokternya yang spesialis kulit misalnya. Terus kita tuh ya udah dokternya mau yang mana aja boleh lah, pokoknya gue ke dokter. Atau apa, teller di bank gitu. Tuh kayak gitu ya, antriannya kayak gini. Atau setiap dokter itu punya antriannya sendiri-sendiri gitu. Jadi bisa diatur gitu, terserah mau common ready queue atau private queue. Itu tergantung manajemen dari OS masing-masing gitu. Tapi kalian bayangin aja ya, itu manajemennya tuh kayak gitu. Nah, sekarang gini, kalau misalnya ini multiple prosesor, berarti prosesornya kan secara fisik berpisah. Jadi kayak misalnya kalau dokter ya 3 dokter 3 kamar gitu ya, 3 bilik TPS 3 bilik yang berbeda secara fisik. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya prosesor itu multi core?
Multi-core itu berarti di dalam satu prosesor ada beberapa core. Mereka bisa melakukan proses dengan lebih cepat dan lebih hemat karena dekat gitu. Jadi sebenarnya kalau implementasi ya mendingan multiprosesor atau multi-core. Kalau mau cepet-cepetan dan lebih hemat itu multi-core. Jadi prosesornya mereka secara fisikal emang dalam chip yang sama. Tapi kalau manajemen prosesnya nggak bagus, ya sama aja gitu. Karena antar prosesor sama antar core itu ada hal yang harus dipikirin gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Katakan misalnya kita multi core nih. Nah, multi core itu misalnya setiap core-nya melakukan satu thread. Kalian kebayang nggak? Nah, thread itu kan biasanya compute baca ke memori misalnya gitu ya. Compute tulis ke memori. Compute tulis ke memori. Gitu kan, selalu gitu kan. Gitu ya. Nah, ini tuh bisa jadi kita misalnya ya udah kita punya quad core gitu ya. Dalam satu prosesor ada 4. Nah, mereka ngerjain 4 thread tuh masing-masing. Nah, tapi sebenarnya ini belum efektif gitu. Kita bisa juga tambahin multi-threaded, multi-core. Jadi setiap core itu punya thread yang lebih dari satu. Maksudnya gimana, Bu? Lebih efisien. Jadi setiap core itu akan kayak gini. Jadi saya thread 1 compute nih. Terus dia nulis ke memori kan nganggur dia. Ngerjain yang satunya lagi, compute. Terus baca ke memori nganggur, ngerjain yang ini. Pas dia nulis ke memori, dia ngerjain yang ini. Kebayang nggak? Itu kayak nyuapin buah anak gitu. Nyuapin yang satu, dia lagi ngunyah, nyuapin yang ini lagi ngunyah, nyuapin yang ini. Kebayang nggak? Itu kan lebih efisien daripada nyuapin nunggu sampai ditelen, suapin lagi gitu ya. Kalau ada 2 kan jadi bisa gantian gitu. Nah, arsitektur seperti ini, itu yang kalian mesti perhatiin adalah ada yang disebut dengan logical sama physical. Nah, kalau kalian lihat multi-threaded multi-core, itu artinya kalian punya prosesor, core-nya ada banyak, setiap core punya thread lagi. Nah, untuk kasus yang sebelah kanan ini, prosesornya itu quad core. Setiap core punya 2 thread. Jadi, mereka tuh bisa mengerjakan 2 thread dalam waktu yang bersamaan. 4 ini tuh paralel. Gitu. Nah, ini itu secara fisikal. Ini tuh secara logical. Jadi, kalian mesti perhatiin ada yang logical, ada yang physical. Itu nanti kayak kalian nanti kalau belajar virtual memory dan lain sebagainya, secara fisikal tuh memorinya cuma segitu-gitu aja, tapi secara logical sistem tuh ngerasa bahwa dia punya memori yang lebih besar dari itu dan lebih cepat dari itu gitu. Tapi berarti harus ada manajemen yang atau apa ya namanya algoritma yang atau teknik yang memungkinkan itu gitu dan arsitektur hardware-nya juga itu harus mendukung. Kebayang? Jadi kalau kayak gini tuh jadi kayak ada 8, soalnya 4 kali 2 masing-masing. Mereka bisa bisa memproses lebih banyak ini thread daripada kalau masing-masing cuma ada 1 begitu. Oke? Jadi arsitektur juga penting. Nah, problem berikutnya adalah pada saat kita punya multi-threaded multi-core system, yang harus dipikirin tuh gini. Schedulingnya gimana? Pertama, thread mana nih yang mau dijalanin di logicalnya gitu. Jadi ada thread nih, mau dikasih ke core 1, core 2, apa core 3 nih. Itu harus dipikirin. Udah gitu, nanti si setiap core ini bakal mikir, dia mau gue jalanin di thread 1, jadi thread 1 atau thread 2. Itu kan juga harus dipikirin. Jadi secara logical, jadi gini, di sini ya, pada saat scheduling, itu si operating system melihat, gue kasih CPU 2 apa CPU 3 ya gitu. Oke, gue kasih CPU 3. Berarti CPU 3 tuh yang mana gitu. Berarti core 1 hardware thread 1 gitu. Nah, itu tuh harus dipilih gitu. CPU-nya dipilih, core-nya yang mana, thread-nya yang mana. Nah, itu adalah proses scheduling. Begitu? Oke? Dah. Nah, sekarang yang mesti kita pikirin lagi selalu adalah load balancing. Oke? Ini nanti saling sambung menyambung nih. Kalau kita punya banyak core, itu problemnya apa? Kalau kita punya banyak pegawai,
kita harus atur biar nggak pincang kan. Yang satu lembur terus, yang satu telat terus, nggak bisa gitu. So we have to keep the workload evenly distributed. Tapi kalau supaya tahu distributednya rata gimana? Harus ada cara untuk ngecek. Lu sibuk nggak? Dia nganggur. Lu produktif, dia kagak produktif. How do we know gitu? Jadi harus ada yang disebut periodic task check load di setiap prosesor. Jadi kita bisa misalnya, lu workload-nya udah kebanyakan, lu lembur terus, pindahin ke pegawai lain yang lebih less busy gitu, yang load-nya lebih rendah. Sama, ini juga gitu. Prosesornya kayaknya panas banget nih, banyak proses, itu pindahin ke yang lain yang lebih nggak itu, nggak sibuk. Jadi push migration adalah mindahin dari satu proses ke yang overloaded ke yang nggak overloaded. Sementara pull migration adalah prosesor bengong itu nungguin gue dapet, lu sibuk kasih gue gitu, itu pull migration. Jadi push itu bisa orang yang sibuknya mindahin ke yang nggak sibuk, atau pull migration di mana yang nggak sibuk minta kasih ke gue nggak sibuk gitu. Oke, nah terus ada yang namanya prosesor affinity. Ini saya sederhanakan aja. Jadi proses affinity itu adalah pada saat suatu prosesor melakukan proses, itu kan barang-barangnya ada di dia ya. Maksudnya gini, kan multiple prosesor nih, katakan. Itu kan beda resource toh gitu kan. Tapi kan mereka harus balance kan. Ada saat di mana satu prosesor harus mengoverkan kerjaannya dia ke prosesor lain karena dia overload. Kebayang nih kita multiprosesor ya, bukan multicore ya. Jadi kalau misalnya kira-kira ini satu sibuk banget nih si ini tuh udah segini nih kerjaannya. Sementara yang ini pada nganggur ya bisa dipindahin ke sini. Nah, tapi ada yang namanya affinity. Affinity itu adalah di mana barang resource itu ada di sini. Jadi kalau ada proses, resource-nya tuh masih ada di prosesor 1 gitu. Jadi pada saat mau dipindah ke prosesor 2, itu kita harus mindahin juga barang-barangnya dia. Gitu. Di mana itu tuh problem juga gitu. Contoh, misalnya ada kalian punya dosen pembimbing, terus dia udah overload tuh, misalnya katakan Bu Kesi udah overload, terus yaudah deh kasihin ke Bu Marisa aja. Nah, itu affinity-nya tuh di Bu Kesi kan, yang ngerti histori kalian, judulnya apa, dokumen CD1, CD berapanya, achievement-nya udah sampai mana, judulnya apa kan Bu Kesi, topiknya apa Bu Kesi toh, itu affinity-nya. Terus dipindahin ke saya, Bu Marisa ya tolong ya ini bimbingan saya pindahin ke Bu Marisa ya. Itu problem tuh. Jadi bebannya Bu Kesi pindah. Tapi secara sistem kita pusing gitu karena berarti Bu Kesi harus nge-briefing saya mengenai si anak ini. Dokumen-dokumennya mesti dikirim ke saya. Saya harus keep up lagi sama dokumennya. Terus ya gitu, itu affinity, kebayang nggak? Nah, jadi ada yang disebut dengan soft affinity, di mana ya udah deh gitu. Daripada muridnya Bu Kesi dioper ke Bu Marisa terus jadi malah ribet, ya udah deh dipaksa aja sebisa mungkin anak itu tetap jalan sama Bu Kesi gitu. Jadi suatu proses jangan sampai pindah prosesor gitu. Karena kalau misalnya dia udah overload terus dipindahin ke yang prosesor lain, itu tuh lebih berat gitu. Jadi soft affinity Soft affinity itu adalah gimana caranya sistem mengatur supaya proses yang sudah dijalankan di satu prosesor tidak usah pindah ke prosesor lain. Walaupun tidak dijamin, tapi sebaiknya deh jangan sampai ganti pembimbing deh gitu. Atau kita bisa apply hard affinity, di mana ya udah satu proses itu tuh boleh diproses sama beberapa prosesor deh gitu. Jadi kayak misalnya ya udah nih anak boleh dibimbing berdua Bu Kesi sama Bu Marisa deh. Jadi kalau Bu Kesi sibuk ke Bu Marisa, tapi kita jadinya bareng gitu. Jadi ada prosesor yang emang dia memanage thread yang sama. Alright, clear ya? Nah, affinity itu nanti akan bersangkut paut dengan yang lain. Terus masalah non uniform memory apa tadi? Akses ya? Iya kan, bener kan? Non uniform memory access. Problem
problem tuh ya kayak scheduling gitu. Kalau misalnya CPU-nya beda nih, ini kan si masing-masing kayak Bu Casey punya meja, saya punya meja nih. Nah, gimana caranya saya nggak usah akses ke meja Bu Casey gitu. Saya akses di meja saya aja. Soalnya kalau ke sana jadi jauh, harus datang, harus ya prosesnya lama. Nah, itu juga adalah scheduling di mana pada saat memorinya tuh non uniform, itu CPU akan berusaha menggunakan memori yang terdekat gitu. Jangan sampai dia mengakses memori yang lebih jauh. Karena poinnya jadi nggak dapet gitu karena ya ngapain gitu. Prosesornya banyak tapi banyak overhead di mindah-mindahin barang, overhead di eh, apa jarak apa ya perpindahan data gitu ya gitu. Sekarang kita ngomongin real time. eh Kalau kita ngomongin OS biasa ya kayak yang kita pakai gitu ya, itu kan sebenarnya nggak real time amat ya. Walaupun misalnya kalau kalau laptop kalian nge-lag kan kalian ngomel ya, misalnya Edan mencetnya sekarang ngekliknya baru kapan gitu tuh kan itu sangat-sangat laggy kan itu diganggu sih ya. Cuman kalau sistem-sistem kayak ini tuh sebenarnya kita nggak real time dalam artian di engineering tuh ada yang namanya real time. Real time tuh ada yang soft, ada yang hard. Nah, itu tuh OS-nya beda tuh. OS sama algoritma sama tekniknya tuh beda. Kalau soft real time itu artinya oke, respon secepat mungkin, kasih priority tinggi. Kayak saya kalian, oke, Ibu bakal dilayani tepat waktu. Nah, kalau soft real time itu Ibu udah dapat prioritas tertinggi, tapi masih di antrian gitu, masih nunggu tapi udah paling depan. Kalau hard real time itu adalah ya udah begitu ada itu kayak orang mau mati gitu atau apa ya IGD lah ya itu hard real time tuh begitu datang nggak harus ditangani gitu nggak bisa nunggu nggak bisa dikasih prioritas dulu disuruh oke untung-untungan nih kalau pas masuk masuk nggak. Nah hard real time itu tuh di sistem yang kritikal gitu ya kayak misalnya navigasi robot nih itu harus real time loh apalagi kalau dia navigasinya cepat misalnya drone. Kalau dia nggak cepet ngitung mengkalkulasi jarak dan kecepatan dan posisi, nabrak. Robot juga gitu, menghindari tabrakan nih. Gue menghindari tabrakan. Oke, kalau misalnya, hitung posisi gue ada di mana, terus gue harus gerak kemana. Nah itu kalau nggak real time nabrak dia, apalagi kalau kecepatannya tinggi gitu. Jadi kalau kalian lihat robot yang gerakannya cepet itu tuh dia berarti OS-nya bagus tuh. Schedulingnya jago-jago gitu. Contoh misalnya drone juga ya, drone misalnya ngejar target, misalnya ngejar rudal atau ngejar apa. Nah, kalau nggak real time gimana saya? Itu gue mau harus ya kalau ngitungnya lama, musuhnya keburu kabur kemana dia belum gerak ngejar, bakal ketinggalan gitu. Nah, ada sistem-sistem tuh yang emang harus hard real time. Nah, si hard real time ini itu adalah sistem-sistem yang OS itu advance gitu. Nah, saya mau cerita ya, ada salah satu ya teman saya, dia itu S3-nya adalah komputasi, teknik komputer kan waktu itu, ITB. Nah, dia tuh bikin algoritma namanya MSB First. Ini tuh, aduh tapi saya lupa ya, MSB First, real time lah. Pokoknya hubungannya sama real time lah. Nah, si algoritmanya dia ini, si MSB First ini tuh gini. Jadi kalau misalnya kalian ngitung ya bilangan, misalnya 1, 0, 1, 1 gitu ya. Ini kan, yang ini kan LSB ya, least significant bit kan, bener nggak? Ini kan LSB kan, least significant bit. Ini MSB kan, most significant bit. Artinya, kalau ini kan bitnya receh ya, 2 pangkat 0 kan, 1 gitu. Ini 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita ngitung ya, kalau di arsitektur komputer, itu biasanya kan kalau ngitung bilangan, misalnya kalian punya biner. Kalau ngitung 1, 0, 1, 0 dikali 0, 1, 1, 0 gitu, itu kan biasanya
kalau kalian ngaliin pasti dari kanan dulu kan, dari sini ke sini gitu kan, sini ke sini. Iya nggak? Dari list ke most kan. Ya, problemnya apa? Problemnya ngitungnya lama. Kalau kita ngitung dari receh, berarti kan harus nunggu sampai selesai itu lama tuh. Bener nggak? Kalau kita ngitung dari besaran yang besar, kita paling nggak punya angka gedenya secara kasar, dan dia akan lebih presisi, kebayang nggak? Nah, pikirin, misalnya ini adalah update drone, posisi drone atau posisi pesawat, or roket atau apapun. Itu kan harus real time ya. Maksudnya, kalau kita ngejar suatu objek, itu kan sebenarnya gini, secara, kalian bisa bayangin nggak, secara engineering, itu biasanya kita ribut tuh antara, kalian pilih algoritma yang gimana? Algoritma yang fast, cepet ya dia, tapi less, selalu gitu deh. Machine learning juga gitu. Less precision, selalu gitu. Jadi mau cepet tapi nggak presisi, atau mau presisi tapi lambat gitu. Pilih yang mana? Tergantung kasus, Bu. Oke, kita lagi ngomongin real time. Nah, ini saya mau ngebayangin kalian ini dalam suatu sistem yang lebih besar ya, untuk implementasi gitu. Nah, si teman saya ini, dia bikin suatu algoritma yang sebenarnya arsitektur komputer juga nggak provide. Jadi dia kalau misalnya mau implement algoritma ini tuh nggak bisa sekedar coding aja, tapi arsitektur komputernya gitu ya, komputasinya, pengalinya, penjumlahnya tuh harus diganti gitu. Jadi sampai ke gate-gate-nya tuh harus direkonstruksi ulang, maksudnya harus didesain ulang gitu kalau dia mau melakukan algoritma MSB first ini gitu. Ini saya sambil cerita dulu. Jadi begini, kalau kalian sekolah S1 ya, sama S2 sama S3 bedanya apa sih? S1 tuh kan kalian belajar disiplin ilmu tertentu ya, majoring something gitu. Misalnya kalian sekarang belajar teknik komputer, berarti kalian belajar semua teori tentang itu, nanti pada saat tugas akhir kalian implementasikan sesuai ilmu yang kalian pelajari kan. Itu S1. S2 adalah kalian misalnya implementasi, waktu S1 pakai metode A gitu ya, algoritma A. Pas S2 tuh kalian tahu, oh ada algoritma A++, ada algoritma B, ada algoritma BC, ada algoritma YZ. Terus kalian bandingin, terus kalian bisa lihat, oh berarti saya mungkin bisa gabungin ya algoritma A sama D ya. Karena A itu kelebihannya ini, kekurangannya ini D. Jadi algoritma AD atau algoritma WXY gitu, terserah gitu. Nah, di S3 itu kalian harus buat suatu teori atau desain atau analisis yang orang lain tidak pernah buat. Nah, si teman saya yang S3 ini, dia menciptakan suatu sistem di mana OS tuh nggak kayak gitu kerjanya, arsitektur tuh nggak kayak gitu kerjanya. Dia mengusulkan bahwa kenapa sih lu nggak ngitung MSB-nya dulu yang dihitung gitu, jangan ngitung yang kecilnya dulu. Kelebihannya apa? Pada saat memilih MSB, itu kalian kan dapat kira-kira ya. Maksudnya jadi gini, artinya gini, secara yang saya maksud mau jelasin kalian tuh gini, operating system, arsitektur komputer, desain digital, itu tuh berkembang gitu. Itu tuh kayak matematik yang semakin lama makin advance. Dan itu kalau kita bongkar, wah itu dalamnya memang kompleks gitu. Jadi orang bisa nemuin round robin, bisa nemuin algoritma antrian, bisa nemuin apa misalnya signaling, itu ada teorinya tuh, ada sainsnya gitu. Nah, si MSB First ini itu kan dia kan cepat ya, tapi nggak presisi. Hebatnya dia tuh bisa diinterrupt. Jadi dia preemptif gitu. Maksudnya, si MSB First, kalian kebayang nggak sih misalnya gini, lagi nyetir nih, gue belok kanan apa belok kiri? Belok kanan apa belok kiri? Lama tuh sebenarnya, ntar gue nggak bisa baca peta nih, kelewat gitu. Atau kita exit gate, keluar exit tolnya di mana nih? Telat jawab, bablas, ya kan? Real time itu tuh perlu jawaban gitu. Jadi pada saat dia nanya, lu jawab deh setidaknya gitu. Jadi gue mesti gimana nih?
Kayak misalnya ada kan sistem yang responnya lambat, kayak orang ngerem udah karena dia kecepatan tinggi atau emang orang yang kurang jago, dia telat ngerem terus nabrak gitu ya. Nah, kelebihan dari MSB First tuh dia gini. Ini kan waktu ya, waktu. Hebatnya dia begini. Dia itu semakin lama dia hasilnya makin presisi ya. Jadi di sini tuh galatnya masih gede banget gitu karena dia ngitungnya kan dari yang besar dulu kan. Tapi kalau saya gini, oke, sekarang kata drone-nya, gue minta posisi sama kecepatan namanya, dihitung kan sama sistemnya, gue ngitung koordinat segala macam. Tapi kan ada deadline tuh, lu jangan ngasih jawaban lebih dari sekian milisecond karena gue mesti belok nih atau nembak nih, gue harus make decision. Hebatnya dia dimanapun ya, di bagian manapun dari sini, dia bisa jawab, cuman ketelitiannya berbeda-beda. Semakin banyak waktu yang masih tersisa, dia makin teliti. Kebayang nggak ada sistem kayak gitu? Sementara sistem yang lama itu tuh nggak bisa gitu. Kita tuh kayak kalian saya suruh ngitung. Hitungin dong 89 kali 71 gitu. Itu kan kalian hitung sampai selesai kan? Padahal ya udahlah, hitung aja 80 kali 70 hasilnya berapa? 5.600 sudah. Nanti detailin lagi. Oke, ditambah berarti 70 kali 9 sama tambahin detail-detailnya gitu kan. Nah, itu tuh brilian sih sebenarnya kata saya, makanya dia lulusnya bagus tuh. Jadi sistem kita jadi di OS tuh problemnya gitu. Kalau real time, you have to complete before the deadline gitu. And it's hard gitu. Si OS itu jadi makanya kayak kalau kalian lihat robot atau misalnya mobil yang dikendalikan otomatis gitu ya, autonomous mobil atau drone atau apa yang gerakannya itu agile gitu ya, itu OS-nya pasti bagus tuh. Gitu. Nah, sampai sini clear nggak? Ngerti nggak betapa bahwa suatu arsitektur gitu ya atau ide atau algoritma metode tuh ada macam-macam approach-nya untuk bisa serve apa yang diinginkan dari suatu sistem. Nah, kita lagi ngomongin real time. Nah, sekarang gini. Sekarang saya mau ngejelasin yang disebut dengan latency. Jadi, latency itu ada dua. Dari sejak ada interrupt sampai keluar jawaban, itu tuh ada latency. Jadi pada saat, oi, gue minta hitung koordinat, ada latency dulu, baru kemudian ada jawaban. Ya kan? Bener nggak? Kayak kalian nelfon 911, itu berarti harus ada perlu waktu dari nelfon sampai polisinya datang. Ya kan? Oke. Itu interrupt latency. Di mana pada saat kita interrupt, responnya tuh datang berapa lama itu interrupt latency. Ada yang namanya dispatch latency, itu di mana kalau ada resource yang sedang digunakan, itu dipindahin dulu ke proses yang lagi kita request gitu. Itu kayak tadi ya, misalnya interrupt latency, nelfon 911, terus polisinya datang, itu interrupt latency. Dispatch latency itu adalah latency di mana pada saat ada orang yang nelfon, terus polisinya lagi nolong orang lain gitu. Terus kita bilang, tolong ini ada orang mau dirampok gitu misalnya. Tapi polisinya lagi nolongin kecelakaan gitu. Nah, dia harus di-dispatch tuh, dicabut dari ngatasin kecelakaan, harus nolong orang yang lagi dirampok ini gitu. Nah, itu tuh dispatch yang harus dipikirin juga gitu. Jadi latency itu selalu ada, tapi di real time itu harus sangat kecil dan terukur. Gitu ya. Jadi ini tuh kalau misalnya sistemnya cuman kita kayak gini gitu, apa sih yang mau di real time-in gitu ya. Ya kalau sistemnya cepet, it's good gitu ya. Tapi kalau yang kalian mesti lihat ada sistem-sistem yang emang urgent gitu. Dia nggak boleh lemot, nggak boleh salah ngitung, harus efisien, harus cepet. Inilah yang seperti ini gitu. Ini yang advance-nya gitu. Gitu. Nah, pada saat interrupt, itu juga latensinya kan harus dipikirin ya. Kayak misalnya interrupt nih. 911, what is your emergency? Nah, dia nanya dulu kan. What is your emergency? Karena dia harus tahu dong, pada saat interrupt, gue mesti sediain apa? Gue mesti panggil polisi, damkar, ambulans, apa nih? Gitu. Baru nanti konteks switching gitu. Misalnya, oke, ambulansnya lagi gini atau apa gitu. Jadi pada saat ada interrupt gitu ya, misalnya, gue minta koordinat.
Oke, konteksnya apa gitu. Ini gue navigasi cuy. Oke, diproses gitu kan. Begitu. Nah, itu kan kalian udah kebayangkan urgency dan sama sophisticated-nya desain sama arsitektur tuh kayak gimana gitu. Nah, ada konflik di saat dispatch gitu. Jadi, kalau kalian lihat ya, ada respons interval yang harus dipenuhi terutama untuk real time systems. Jadi kayak 911 tuh harus respons sekian menit. Kalau di robotik misalnya dia harus dapat jawaban dari CPU dalam berapa mikro atau milisecond. Drone berapa gitu. Nah, itu kan pada saat dia interrupt, itu kan ada dispatch latency tuh. Ada konflik di sini. Konfliknya apa? Siapa yang mau dikalahin gitu. Jadi misalnya gini, misal ya, si drone ini minta posisi karena dia mau ngejar suatu objek, dia perlu posisi dia sama posisi. Tapi si drone-nya tuh lagi processing computer vision-nya dia gitu. Kalian bisa ngebayangin nggak sih komputasi di suatu robot atau drone itu kompleks loh itu. Kalian kalau belajar computer vision, kalau kita mata kita itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat kompleks ya. Nah, saya ngajar computer vision tuh susah. Kita harus belajar banyak hal lah gitu. Karena mesin tuh susah loh. Vision buat mereka tuh susah. Karena dia harus kayak, kalian pernah ngebayangin nggak sih? Harus bisa ngebedain pinggiran. Harus bisa ngebedain mana yang di depan, mana yang di belakang. Harus bisa lihat bayangan. Terus kayak gitu loh. Nah, di komputer atau mesin itu tuh sangat susah gitu. Bagi mereka tuh udah gua nggak tahu objeknya, ini apa. Dia hanya melihat warna-warna pixel aja gitu. Jadi makanya computer vision tuh susah. Kebayang misalnya drone, dia harus navigate sambil memproses gambar. Nah, yang menjadi momen itu kan pada saat gue perlu koordinat, gue mau manuver. Dia lagi processing gambar nih, tar dulu gue lagi processing gambar nih, gue bingung. Tadi yang kita kejar ada di mana? Misalnya itu gelap, atau misalnya itu terang banget. Itu kan pasti dia harus processing tuh, misalnya diturunin kayak intensitasnya atau di apa. Itulah konflik gitu. Jadi konflik itu di mana pada saat ada emergency yang mau dibunuh siapa gitu, yang mau dikalahin siapa. Karena kita tuh harus serve real time tuh harus di rentang waktu ini supaya dia disebut sebagai real time. Jadi kalau misalnya kalian bikin real time systems itu tuh really 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 hard gitu karena koordinasinya itu kayak kalian punya restoran warteg gitu ya yang nggak gitu laku sama kalian misalnya punya franchise yang penuh terus kayak McD gitu yang orang ngantri kemana-mana segala macam orang itu kan lebih susah gitu yang respons time-nya cepet, servisnya cepet, makanannya enak, selalu anget gitu kan itu manajemennya akan lebih kompleks gitu udah nah itu real time ya nah untuk real time scheduling itu berarti kan tetap ya harus ada prioritas kan dan harus preemptif ya jadi harus ada prioritas dan harus bisa di-interrupt gitu. Tapi kalau kita punya scheduler yang dia bisa di-interrupt, terus ada prioritasnya, itu tuh cuman menjamin soft real time. Jadi ya udah sesempatnya gitu. Diusahakan gitu ya. Gitu. Iya Pak, Bapak udah saya masukin antrian waiting list diusahakan, gitu. Kalau real time, sekarang juga saya mau ke dokter langsung masuk gitu ya. Nah, kalau di real time itu harus ada deadline. Makanya di period clock CPU itu harus ada interval di mana ada waktu, ada deadline, ada period gitu. Nah, si T ini tuh harus lebih cepat dari deadline dan deadline itu harus lebih kecil dari period clock processingnya CPU. Oke? Ya. Nah, sekarang kita lihat monotonic scheduling. Monotonic scheduling itu adalah kita akan memproses proses kita kan gimana sih ngomongnya biar nggak bingung ya kita akan mendahulukan yang prosesnya lebih cepat
Jadi shorter periods itu higher priority, jadi yang lebih lama itu dijalankan belakangan. Jadi kalau kalian lihat nih ya, ini deadline ya. Ini deadline di di baris ini tuh deadline, ini tuh waktu ya. Nah, ini kan kerjain dulu P1 ya, karena P1 secara keseluruhan tuh dia lebih pendek daripada P2. P1 dikerjain dulu gitu ya. Nah, deadline-nya di sini nih. Berarti kan udah selesai dong P1, beres. Di sini ada deadline P1 P2 udah beres juga. Di sini ada P1 udah beres, gue udah kerjain. P1 P2 udah beres, ini udah beres. Ini aman ya. Jadi kayaknya tampaknya aman. Karena dia selalu memenuhi, karena komplitnya tuh selalu lebih kecil daripada waktu deadline-nya gitu. Oke. Nah, kita lihat sekarang contoh berikutnya. Nih. Tapi bisa jadi miss gitu. Kalau misalnya lihat ya. Ini kan dia ngerjain ya P1. Beres ya, P1 udah beres pada saat di deadline ini dia udah beres. Tapi pada saat P2 dia belum selesai. Ini belum selesai gitu. P1 sih udah selesai ini, tapi P2 belum selesai. Ah, itu gimana gitu. Jadi ini tuh kayak kalian ngerjain tugas. Misalnya ya, tugasnya Bu Marisa tuh lebih cepat selesai daripada tugasnya dosen lain. Tapi kalian nggak mikirin deadline-nya gitu. Jadi kalian ngerjain yang tugas yang gampang-gampang dulu. Tapi kalau ada tugas yang kerjaannya banyak tapi deadline-nya udah deket, nggak dikerjain dari sekarang, itu jadi nggak selesai gitu. Bisa bayangin gitu. Jadi kalian tuh kalau misalnya pakai rate monotonic scheduling ini adalah pada saat ya udah pilihin kerjaan-kerjaan yang pendek-pendek dulu. Tapi resikonya kalau ada pekerjaan panjang yang deadline-nya udah deket, kagak lu kerjain, kagak selesai. Jadi kayak gini nih, miss gitu. Jadi miss deadline. Nah, jadi gimana? Oke, kita pakai strategi baru nih. Strategi baru adalah yang deadline-nya duluan dikerjain duluan gitu. Itu prioritas. Jadi kalian kalau ngerjain tugas tuh bukan berdasarkan lebih mana yang lebih selesai lebih cepat, tapi yang deadline-nya duluan, kerjain duluan gitu. Jadi kalau itu lebih aman. Karena ini kan P1 ya. Ya udah kerjain P1 dulu baru P2. Ya udah P2 berarti kan udah selesai nih. Nah, ini ada P1 berarti kerjain dulu P1 gitu kan. Ini mau ada P1 kerjain dulu P1. Habis itu baru P2 berarti kerjain yang ini gitu. Kebayang nggak? Ya. Jadi strategi kayak gini tuh sangat penting gitu, untuk keseluruhan performance dari sistemnya. Alright. Nah, oke ya. Sekarang ini detail-detail ini nanti ya. Terus kalian lihat di sini bahwa scheduling di setiap operating system tuh beda. Kayak Linux nanti dia punya preemptive priority base. Terus ada yang real. Jadi mereka tuh punya apa ya? Acuan sendiri kayak real time range-nya tuh berapa. Terus angkanya berapa. Terus misalnya dia terima latency-nya berapa gitu. Terus cara dia nge-track setiap thread kayak gimana. Nah, ini kalian baca aja ya. Setiap OS tuh akan punya caranya sendiri. Ya macam-macam, ada yang kayak gini, misalnya Linux CFS itu adalah completely fair scheduler. Jadi dia itu akan memberikan prioritas kepada tasknya. Terus sama dia dibikin kayak tree gini. Jadi kita kalau lihat ini ya, kalian bisa lihat bahwa yang paling kiri ini adalah runtime paling rendah dan dialah yang akan dijalankan duluan. Jadi dikerjain tuh T7, T3, T1, habis itu T4, T8, terus T1 balik baru ke sini, T2, T5 gitu ya. Jadi dengan representasi kayak gini tuh lebih mudah buat Linux untuk mengelola thread-threadnya dia gitu. Jadi kalau real time itu priority-nya gimana, normal gimana, terus schedulingnya gimana kalau misalnya
Linux itu ada load balancing, tapi dia juga bisa NUMA aware gitu ya. Jadi bisa dibalance antara arsitektur yang satu dengan yang lain gitu. Nah, Windows punya caranya sendiri. Gitu. Prioritasnya juga beda. Jadi nanti kalian lihat aja. Mereka punya tabel acuannya sendiri. Solaris juga punya sendiri. Setiap OS punya kebijakannya sendiri. Tapi yang mau saya tunjukin ke kalian adalah kalian harus paham prinsip-prinsipnya. Kita nggak mungkin hafal semua implementasi OS kecuali misalnya kalian jadi developer di OS tertentu gitu, ya kalian harus tahu lah, harus baca lah kayak gimana detail-detailnya gitu ya. Tapi untuk kuliah ini kalian harus lebih paham how things works-nya gitu ya, gimana. Udah ya. Nah, sekarang kita ngomongin ya algoritma. Kan tadi kalian udah lihat ada Linux, ada Windows, ada Solaris. Mereka punya scheduling masing-masing dan cara mereka masing-masing kan. Cara milihnya gimana? Algoritma yang cocok buat suatu OS. Yang jelas itu adalah kita mesti punya kriteria dulu dong. Misalnya kita mau mau gimana nih gitu. Kayak tadi saya kriterianya, oke, gue mau yang cepet, nggak apa-apa nggak presisi. Atau misalnya kayak mobil deh. Mau mobil yang gimana? Mau yang hemat, yang gampang parkir sama hemat energi misalnya. Atau misalnya enggak, gue mau pengen yang gede, tahan tabrak sama hemat bukan akselerasinya tinggi. Nah, itu akan beda kan. Jadi kriteria yang berbeda akan memberikan algoritma yang berbeda. Nah, sekarang contoh. Misalnya kita punya data nih, ada proses. Datangnya di bersamaan, P1, P2, P3, P4, P5. Itu tuh bisa kita evaluasi kayak tugas yang kemarin saya kasih ke kalian gitu. Jadi kalian hitung gitu ya. Kayak misalnya kalau first come, first serve, berarti P1 dulu, P2 dulu, baru pokoknya siapa duluan berurut aja. Itu waiting average time-nya 28 milisecond. Gitu ya. Kalau non-preemptive shortest first job, itu yang mana lebih pendek duluan, itu dia cuma 13 milisecond. Kalau round robin, dengan Q20 dengan Q-nya berapa nih? Q-nya 10 ya kayaknya. Q-nya 10 itu 23 milisecond. Nah, jadi sebenarnya yang tadi saya balik lagi saya bilang, enggak, setiap sistem itu akan punya perilaku atau distribusi atau karakteristik antrian yang berbeda dan itu akan optimal kalau algoritma antriannya pas gitu. Oke. Nah, sekarang gini, milihnya gimana? Misalnya, aduh gimana ya caranya ngatasin antrian ya gitu. Ya kita harus bikin modelnya. Artinya, kita harus bisa nebak ya, si OS harus bisa nebak kira-kira tuh setiap satuan waktu ada berapa proses yang datang. Kira-kira mereka besar lama prosesnya berapa banyak, berapa panjangnya. Gitu ya. Terus panjang antrian tuh biasanya sampai berapa, mereka nunggu berapa lama, gitu tuh bisa dimodelin gitu. Itu akan membantu OS memilih algoritma yang cocok. Nah, ada yang namanya Little's Formula. Little's Formula ini adalah menghitung perilaku antrian lah secara kasar gitu ya. Jadi biasanya tuh antriannya panjangnya berapa, biasanya nunggunya berapa lama. Terus biasanya atau average kedatangan gitu ya, atau datangnya thread baru ke dalam antrian tuh biasanya berapa gitu. Nah, berarti di dalam steady state, proses living antrian itu harus N gitu ya, panjang antrian itu adalah jumlah kedatangan ke dalam antrian dikali waiting time. Dan ini tuh valid untuk semua scheduling algorithm. Gitu. Contoh, misalnya kita punya 7 proses nih. 7 proses setiap detik. Dan biasanya ada 14 proses di dalam antrian. Berarti kalau gitu setiap proses 14 bagi 7 kan, 2 detik. Jadi rumus ini tuh untuk bikin ancer-ancer
sebenarnya kita tuh sebenarnya tuh rata-rata kayak gini deh. Kalian saya punya toko kopi nih. Itu kan ada antrian yang ngantri gitu ya. Kita bisa ngitung sebenarnya kira-kira ada berapa orang yang datang ke antrian dalam satu satuan waktu. Kira-kira mereka pesan, setiap orang pesan tuh berapa menit gitu. Terus setelah pesan dia berapa lama meninggal sampai dia keluar dari antrian gitu. Nah, itu tuh jadi rumus gitu. Karena apa? Kita harus memanage supaya kecepatan antrian keluar sama masuk tuh jalan terus gitu. Jangan sampai misalnya ini ada antrian nih, gitu ya. Ini masuk aja terus gini, banyak yang gini, tapi ini nggak keluar-keluar gitu. Nanti kan jadi bottleneck di tengah gitu. Jadi gimana caranya sistem membalance supaya dia bisa mengakomodasi kecepatan thread yang datang sehingga setiap thread tuh bisa segera meninggalkan antrian gitu. Sesuai dengan rate-nya dia, kecepatannya dia. Begitu. Nah, makanya bisa disimulation sebenarnya. Gitu. Jadi sistem antrian gitu. Terus dilihat performance-nya gimana nih kalau OS ini atau sistem antrian ini dikasih data kayak gini itu dia gimana gitu. Jadi bisa disimulate. Misalnya oke, kita bikin scheduling kalau dia pakai FCFS gimana performance-nya, SJF kayak gimana, round robin kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya scheduling itu adalah hal yang sangat krusial di dalam OS, terutama di real-time system. Dah, bab 5 beres ya. Kita masuk ke bab 6. Nah, minggu depan habis lebaran tuh kita 7 sama 8. Tapi itu berat ini udah saya rangkum ya. Jadi sebenarnya saya bisa sih ngedetailin lama-lamain, cuman ini saya sederhanakan supaya lebih mudah gitu. Jadi nanti kalau saatnya kalian harus detail, itu pada saat ini aja, pada saat ini, examples aja. Oke, sekarang tools untuk synchronization. Nah, ini nyambung-menyambung kan? Kalian tadi udah tahu kan? Oke, OS tuh harus mikirin banyak proses. OS tuh harus mikirin arsitektur komputernya, multi-core, multi-prosesor. Nah, sekarang kita mau ngomongin synchronization. Kenapa harus synchronization? Synchronization itu dibutuhkan pada saat banyak proses yang sedang berjalan bersamaan. Kalau nggak sinkron, kayak misalnya, lu kok nggak sinkron sih gitu kan? Lu mah nggak sinkron gitu, apa tuh artinya? Jadi dia nggak bisa keep up sama current things that happen gitu ya. Ya gitulah. Oke, ini bla bla baca sendiri. Ini juga race condition udah tahu kan, yang balapan update. Oke, sekarang gini. The problem is, synchronization itu dibutuhkan karena ada banyak proses yang berjalan bersamaan ya kan. Satu hal lagi yang membuat menjadi pusing itu ada yang disebut dengan critical section. Critical section itu adalah bagian dari proses yang tidak bisa diganggu. Kayak kalian misalnya mandi, lagi pipis atau lagi mandi, emang bisa? Bang, pipisnya tahan dulu, gantian. Kan nggak bisa, pasti pipis dulu sampai selesai kan, mandi sampai selesai. Apa bisa misalnya, bang, 3 menit gantian. Wah, baru atasnya doang, ya udah deh, gantian gitu. Kan nggak bisa. Jadi setiap proses itu ada critical section di mana misalnya dia harus menyelesaikan komputasi atau dia harus akses ke memori atau dia harus gitu loh. Nah, ini tuh jadi problem dan ini perlu sinkronisasi. Karena kenapa? Sebenarnya bisa aja. Ya udah, Bu, kalau gitu non preemptive aja. Jadi nggak usah mikirin critical section. Jadi ya udah gitu. Semua orang gitu proses, ya udah jalan aja semua, kagak pernah ada di interrupt seberesnya lo gitu. Nah, seberesnya lo itu tidak efisien gitu. Karena jadinya prosesornya akan bengong, nggak ngerjain apa-apa, prosesnya cuma jalan satu, dia beres baru yang lain. Easier to manage, but nggak produktif sama sekali gitu. Jadi, dalam suatu proses tuh, dia harus menandai, dia punya critical section nggak? Kayak, tolong ya gue lagi proses, misalnya lagi nulis ke memori, atau lagi baca ke memori,
tolong jangan diinterrupt. Karena kalau proses ini diinterrupt, gue nanti proses kesananya jadi kacau, atau ini juga bisa ngacauin proses-proses yang lain gitu. Kayak misalnya tadi produser konsumer, si produser lupa nulis di papan tulis dia masak berapa, si konsumer jadi nggak baca, jadi salah gitu. Semuanya jadi merembet. Nah, critical section problem itu tuh bisa kita selesaikan dengan berbagai macam cara gitu ya. Artinya gini, kalau misalnya kita punya critical section, itu tuh artinya ada yang namanya mutex ya, mutual exclusion, di mana dia tuh tidak bisa diganggu gitu. Kayak misalnya contoh gini, gue pakai ruang rapat ya, saya bilang ke Telio, saya mau pakai ruang rapat ya Pak, 3 hari, nggak boleh diganggu, soalnya saya lagi ngoreksi ujian misalnya. Nah itu tuh, pada saat saya bilang mutual exclusion, berarti nggak ada orang lain yang boleh pakai ruang rapat, karena lagi saya mutex gitu. Nah, terus sistem itu juga harus mengamati progres gitu. Jadi walaupun kan nggak semua ya, misalnya kayak nggak semua orang lagi mutex kan, kayak nggak semua orang lagi pakai ruang rapat nih. Bu Marisa lagi occupy ruang rapat atau Pak Rektor lagi occupy aula gitu ya. Nah, yang lain-lain proses yang lain yang misalnya dosen lagi ngerjain proposal, lagi ngebimbing mahasiswa, itu juga harus dipantau progresnya gitu. Jadi bukan berarti kalau ada yang lagi proses critical section, yang proses lain tuh tidak dilihat. Jadi OS tuh harus aware apakah ini lagi ada mutual exclusion atau enggak, terus apakah proses-proses itu mereka berprogres, dan harus ada bounded waiting gitu. Jadi nggak boleh misalnya Bu Marisa mau pakai ruang rapat sampai kapan? Nggak tahu selesainya, nggak bisa. We have to know how long we have to wait gitu. Karena ini bisa dialokasin buat kegiatan lain gitu. Kebayang nggak? Nah, critical section itu kan problemnya adalah mengetahui, jadi kayak gini ya, misalnya kita mau interrupt nih, tapi kita kan harus tahu ini dia lagi critical section atau enggak gitu, boleh nggak ya di interrupt gitu. Terus kalau misalnya si critical sectionnya itu jalannya udah lama banget gitu, terus mau gimana? Misalnya, astaga Bu Marisa udah 3 bulan pakai ruang rapat, nih Prodi udah nggak rapat 3 bulan gitu kan, itu nggak boleh gitu. Si TLU sebagai OS tuh harus memanage gitu, kayak Bu Marisa tuh critical sectionnya tuh ada boundary-nya, lu kagak bisa pakai 3 bulan lah, 3 jam lah paling lama. Kalau misalnya nggak ada boundary-nya, proses lain kan starving tuh, nggak diproses. Nah itu kacau tuh. Dan mereka jadi nggak bisa ngerjain critical-criticalnya mereka juga kan, karena resource-nya dipakai. Begitu. Nah, solusi-solusinya tuh ada banyak. Jadi intinya, kita tuh harus mengetahui kapan critical section dimulai dan kapan selesai supaya bisa kita alokasiin ke yang lain gitu. Nah, contoh. Jadi kayak misalnya ada 2 proses gitu ya. Itu kita bisa pakai flag gitu, kayak misalnya, oke, gue sekarang lagi pakai kamar mandi, gue udah selesai. Sekarang gue lagi pakai, gue selesai gitu. Jadi saling berbagi gitu ya, saling memberikan pakai flag gitu. Jadi itu akan ketahuan dia lagi di prosesnya tuh udah sampai mana gitu. Oke, nanti detailnya kayak gitu ya. Ada namanya Peterson solution gitu. Tapi arsitekturnya tergantung ya, Peterson ini buat arsitektur lama. Jadi kalau ada load store machine language yang nggak bisa diinterrupt, dia pakai flag aja gitu. Udah. Kayak misalnya, contoh misalnya, gue udah selesai masak, tempel. Terus nanti orang lihat, oh itu udah selesai makan, berarti gue boleh makan. Jangan diganggu ya lagi makan. Terus nanti dia kasih lagi, gue udah selesai makan. Oh, katanya udah selesai makan, gue boleh masak lagi dong. Tapi jangan diganggu, gue lagi masak gitu. Begitu ya kira-kira. Nah, nanti detail-detail ini kita lihat ya.
memory barrier nanti aja. Nah, sekarang kita ngomongin hardware. Hardware juga harus hardware itu juga harus di sinkronisasiin gitu. Jadi apa namanya? Tergantung arsitekturnya lah gitu. Ini nanti aja didetailinnya. Oke, ini nanti kita detailin. Sekarang saya mau ngejelasin karena nanti di UTS tuh yang keluar pasti yang gini. Nah, sekarang solusi untuk tadi ya critical synchronization dan setiap proses ada criticalnya. Itu mekanismenya bisa macam-macam. Salah satunya adalah dengan acquire sama release. Jadi ini tuh mutex itu adalah mutual exclusion. Di mana setiap proses tuh dia ngelok orang lain. Jadi kayak misalnya gue ke kamar mandi ya, dia kunci tuh kamar mandinya. Sampai dia selesai, orang lain nggak boleh masuk ke kamar mandi itu. Kayak saya masuk ruang rapat, saya kunci tuh, orang lain nggak boleh masuk gitu. Nanti kalau udah, saya buka pintunya, terus berarti orang lain boleh pakai. Nah, acquire sama release itu atomik. Jadi kalau dia udah acquire, itu nanti harus dirilis. Lu nggak bisa, misalnya, saya mau pakai ruang rapat penting banget, terus udah selesai nggak bilang kalau udah selesai. Wah, itu ngerugiin orang banyak. Ya, gue kirain ruang rapat masih dipakai. Kenapa nggak bilang? Nah, ini tuh sebenarnya contoh, ini tuh adalah contoh sinkronisasi ya, atau signaling. Yang saya kasih contoh deh, di rumah saya tuh ya, ada hal yang ini juga tidak terselesaikan. Jadi gini, kita punya pompa. Pompanya tuh pakai saklar otomatis ya, pakai Barbie. Jadi setiap orang bisa nyelamatin pompa itu gitu. Nah, kita tuh kalau mau mandi pakai pompa itu karena si pompa itu tuh nurunin air dari toren terus lewat ke pemanas gitu. Jadi kalau mandi gak pakai itu airnya dingin sama kecil gitu. Nah, kalau yang suka problem tuh gini, kok pompa nyala ya? Siapa yang pakai ya gitu. Nah, si pompa ini tuh nggak boleh nyala terlalu lama karena dia itu panas kalau lama nyala. Karena dia kan pompa terus tuh biar alirannya kenceng, terus ada pemanasnya juga gitu. Jadi kalau dibiarin terlalu lama tuh suka jebol gitu. Jadi harus segera dimatikan. The problem is gitu. Kita tuh suka berbingung-bingung gitu. Misalnya ada yang udah mandi lupa matiin gitu kan. Itu kan kayak acquire tapi nggak rilis gitu kan ya. Atau misalnya ada yang misalnya dua proses jalan bareng tuh. Jangan dimatiin ya, saya mau mandi. Iya, saya juga mau mandi. Terus nanti kita nggak tahu, ini dua-duanya udah selesai atau dua-duanya belum selesai. Yang udah selesai yang mana nih? Terus pompa matiin apa jangan nih? Gitu kan? Ini emang dipakai atau lupa matiin? Nah, kebayang nggak? Jadi, kebayang nggak itu terjadi di dalam sistem di mana thread-threadnya tuh kayak gitu, ribet gitu. Harus kita bikin mekanismenya kan. Nah, salah satu mekanismenya tuh mutex ini. Nah, kalau di kasus saya berarti harusnya begini. Ya udah, kalau lo mau mandi, pakailah pompa. Udah selesai matiin, harus nyalain terus matiin, jangan sampai lupa. Tapi ini baru sendiri loh ya. Kalau berdua itu nanti harus ada synchronization lagi. Itu mutex ya. Itu mutex. Jadi kayak gini gitu. Jadi kalau ada critical section, nah, kenapa critical section? Itu karena kalau mandi kan ya, misalnya gini, jangan sampai ada yang lagi mandi, kita matiin pompanya karena dia nanti gue lagi mandi dimatiin pompa kan jadi dingin gitu kan, marah. Kira-kira gitu. Jadi ini kayak gitu. Nah, ada satu lagi yang namanya semafor. Gitu. Semafor itu synchronization juga. Cuman dia caranya tuh kayak, tahu semafor kan? Kayak pramuka gitu. Nah, semafor tuh orang disuruh tunggu. Lu tunggu sampai gue selesai. Nanti kalau udah selesai gue kasih tahu. Jadi lu wait, and then I will give you signal. Itu kayak kereta api, wing 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 mau lewat. Lu tunggu. Nanti kalau gue udah selesai, gate-nya ngebuka. Nah, lu boleh dah gitu. Pakai resource-nya. Itu kereta api. Ya kayak gitu. Jadi kayak misalnya, ya udah, saya mau ke kamar mandi nih, tungguin aja sampai gue selesai. Kalau saya udah keluar dari kamar mandi, itu berarti dia boleh pakai kamar mandinya gitu, gitulah kira-kira ya. Nah,
Kalau misalnya kereta api pakai mutex gimana? Nah, kalau kereta api pakai mutex tuh sama dia ditutup tuh jalanannya. Oke, gue mau lewat, kagak ada yang boleh lewat selama alarmnya bunyi, gitu ya. Acquire nih, atau selama ini jadi caranya tuh beda gitu. Jadi dia akan acquire dan dia akan tutup jalurnya, cuma bisa dipakai dia. Setelah itu nanti dia akan bilang, oke, rilis. Terus dia buka gerbangnya, orang bisa lewat lagi. Itu agak beda sama semafor. Kalau semafor tuh dia akan kasih signal. Sama ya, kalau tadi kan acquire sama rilis, kalau ini wait sama signal. Jadi lu tunggu aja sampai signal gue mati. Nah, kalau kayak tadi ya, misalnya gini, lebih gampang kayaknya kalau yang ruang rapat. Ruang rapat tuh saya bilang, saya mau pakai ruang rapat ya. Saya kunci itu. Itu pakai mutex tuh. Orang nggak bisa pakai. Udah gue. Jadi resource-nya udah dikunci, nggak bisa diakses yang lain. Itu namanya kan mutual eksklusif kan namanya juga. Nah, kalau saya pakai semafor, tuh saya pakai lampu di ruang rapatnya. Jadi kalau merah itu berarti ruang rapat masih saya pakai. Kalau hijau berarti udah boleh digunakan oleh orang lain. Jadi kayak saya, oh saya udah selesai meeting, saya udah selesai ngajar. Silakan kalau ada yang mau pakai sambil saya beres-beres, kalian udah bisa masuk misalnya gitu. Itu semafor. Oke. Jadi semafor tuh nanti ada macam-macam. Nanti kita lihat contoh-contohnya di detail ya. Tapi saya sederhanakan dulu. Sebenarnya semafor itu mirip sama mutex gitu ya. Cuman memang approach-nya agak berbeda. Nah, semafor itu bisa pakai counting semafor, bisa pakai binary semafor. Artinya apa? Kalau counting semafor itu dia ngitung gitu. Ada berapa thread yang lagi jalan gitu ya. Biasanya kalau semakin angkanya tinggi, jadi kita tahu, oh nih lagi jalan berapa thread nih. Nanti yang udah selesai, rilis gitu ya. Itu kita tahu lagi, oh ini udah pada rilis critical section, udah beres gitu. Itu bisa gitu, pakai semafor, jadi kita bisa tahu ada berapa proses yang lagi ongoing. Sampai akhirnya dia rilis gitu ya. Atau sampai dia akhirnya beres kayak kita jadi tahu misalnya di kamar mandi bioskop itu ada berapa orang lagi di dalam kamar mandinya gitu. Kita tahu karena dia ngitungnya plus gitu. Nanti kalau ada yang keluar minus, ada yang masuk lagi plus lagi. Tapi ada juga yang cuma 01. Nah, kalau 01 tuh kayak mutex. Jadi semafor itu cuma bilang boleh sama nggak boleh gitu. Jadi implementasinya nanti kita lihat di codingnya, tapi intinya gitu ya. Nanti di codingnya itu adalah synchronization dan lain sebagainya. Oke? Oke ya, jangan tiduran ya. Alright, ini nanti kita detailin pada saat example. Ini saya rangkum. Nah, terus dari mutex sama semafor kalian udah kebayangkan cara kerjanya. Nah, ada satu lagi cara memonitor proses. Itu namanya monitor. Jadi kayak kalau tadi kan misalnya tadi ya pompa nih misalnya pompa. Kalau pakai mutex berarti kan si yang pakai pompa pasti gue nyalain gue matiin gitu ya. Pokoknya gue akan acquire dan release dalam satu atomik. Nah, kalau pakai semafor si pompa itu dikasih nyala gitu, kasih signal kayak misalnya flag gitu ya. Oh pompa nyala tapi lagi dipakai sama si siapa gitu. Oh, kalau hijau dipakai si ini, merah dipakai si siapa gitu. Ada lu wait aja sampai lampunya hijau lagi misalnya gitu. Ini masih merah, masih dipakai. Nah, kalau monitor itu ada satu mekanisme yang ngecek terus gitu. Ini ruang rapat udah selesai belum ya? Ini pompa udah mati belum ya? Ini kamar mandi udah kosong belum ya gitu. Lu udah selesai atau belum sih gitu. Nah, itu monitor tuh. Jadi si monitor ini dia akan ada antrian, dia akan ngecek tuh semua operation tuh lagi gimana gitu. Si monitor tuh akan on track. Jadi instead of si proses yang lapor, si monitor ini yang mengamati prosesnya gitu, kebayang nggak? Jadi bisa kayak kereta api deh, misalnya kereta api, ini kereta api yang mau lapor atau kita yang ngecek gitu ada kereta api atau enggak gitu. Ya enggak? Ngeri juga ya kalau saya gitu ya. Tapi kan saya juga suka gitu loh kalau nyebrang rel kereta api masih suka lihat kanan kiri. Kali aja dia nggak ngasih signal ya, dia nggak nge-mutex, dia nggak nge-semafor ya, gue harus monitor dong gitu. Kira-kira begitu.
Oke ya. Ini nanti detail-detailnya kita baca nanti pada saat implementasi karena nih kalau dijelasin juga terlalu detail. Nah, habis ini kita udahan daripada saya ditinggal tidur. Ada satu hal yang penting di dalam operating system atau scheduling dan sinkronisasi itu adalah liveness. Jadi operating system itu harus melihat liveness dari setiap proses. Dia memastikan bahwa setiap proses itu mengalami progres. Dia tidak boleh nunggu terlalu lama. Jadi kayak gini misalnya. Oke, ini rumah sakit lagi sibuk banget nih. Ada yang tabrakan, ada yang kecelakaan, ada yang tawuran, ada yang kebakaran. Terus ada satu orang nih kukunya lepas gitu. Nah, rumah sakit tuh harus tahu bahwa ada pasien yang masih nunggu, dia belum diproses gitu. Dan harus ada batas waktunya gitu. Nggak boleh misalnya gara-gara hari ini lagi banyak kecelakaan nih, satu orang kagak diproses gara-gara dia tidak cukup prioritas untuk diproses. Nah, kayak yang tadi saya bilang kan, yang kemarin yang saya bilang, kayak misalnya kalau misalnya kalian ngantri nih ke supermarket, terus polisinya dia adalah mendahulukan yang belanjaannya lebih sedikit. Kalian belanja 5 troli, orang lain belanja satu keranjang, satu barang, 2 keranjang. Lah kalian masa mau nunggu sampai besok gitu kan? Si manajernya harus memperhatikan juga bahwa astaga ini ibu udah nunggu nih, udah lama. Semakin lama dia nunggu, prioritasnya harusnya dipromot gitu. Nunggu 1 menit, promot prioritasnya. Nunggu 1 menit lagi promot. Jadi nanti yang diaduin tuh bukan cuman belanjanya lebih sedikit, tapi dia udah nunggu lebih lama. Jadi kayak bukan berarti ini orang kukunya copot belum mau mati, bukan gitu. Dia udah nunggu lama dan dia harus proses. Kenapa? Karena kalau di rumah sakit misalnya ada pasien yang nggak diproses kan nanti ngamuk, nuntut. Atau misalnya kalau di restoran, aduh saya tuh cuma mau beli aqua, kok nggak diladenin sih? Yang diladenin orang-orang yang pada pesen makanan banyak gitu. Nanti dikomplain gitu kan. Jadi restoran juga harus memastikan bahwa semua pelanggan pesanannya sudah diproses, pesanannya lagi dimasak, atau sudah diantar ke meja, atau apapun tuh harus terpantau gitu. Makanya ada synchronization itu, kayak mutex, log, semafor, itu kan ada boundary-nya kayak, kalau mutex dari tadi kagak selesai-selesai, orang lain nggak pada nunggu gitu. Nah, dia akan ngecek gitu, di mana tidak boleh ada proses yang tidak berprogres untuk waktu yang lama. Itu tugasnya OS. Salah satu hal untuk liveness itu adalah juga mengecek adanya deadlock. Deadlock itu tuh pada saat saling nunggu terus nggak mau ngalah. Jadi si P nunggu S, si Q nunggu Q. Terus si P nunggu Q, si PP nggak pakai Topet gitu, nggak pakai tarik internet jelek. Misalnya kalian nggak pakai marketplace, terus kalian mau jualan barang, kalau nggak COD misalnya. Lu transfer dulu baru gue kirim barangnya. Enggak, gue bayar kalau lu udah kirim barangnya, kalau udah keterima. Itu mau gimana? Atau misalnya ada 2 orang nih, mau tukeran garpu sama sendok. Siniin garpunya, kagak, siniin dulu sendoknya gitu. Nah itu deadlock tuh. Jadi kalau si operating systemnya tahu, kenapa ya proses berdua ini kagak progres-progres, oh ternyata dia deadlock gitu. Kayak, kok nih anak 2 kagak selesai-selesai sih makannya, ternyata rebutan sendok garpu. Nah, nanti kita akan belajar gimana caranya menghindari deadlock dan keluar dari deadlock. Tapi secara umum, deadlock itu bisa kita atasi dengan ya udah di random aja, salah satu harus di ngalah gitu kayak. Ya udah, lu bayar dulu pokoknya. Baru nanti dia kirim barang, nanti baru dia kirim duit ke lu gitu. Itu bisa random atau bisa sesuai prioritas. Gitu. Jadi deadlock itu macam-macam lah cara keluar dari deadlock gitu ya. Tapi ini tuh cukup susah gitu. Nah, salah satu problem dari OS itu kadang-kadang dia nggak tahu kalau lagi ada deadlock. Nah, kalau dia bisa memonitor liveness atau dia bisa memantau proses setiap proses, progres setiap proses,
Jadi dia bisa tahu gitu kayak kenapa ya proses ini mandek, apa karena dia tidak pernah dapat giliran, kenapa algoritma yang salah atau synchronization yang nggak benar, atau ternyata dia mendeadlock dengan proses lain gitu kan ya. Gitu. Jadi OS tuh urusannya banyak dan itu saling sambung menyambung. Udah ya. Jadi caranya eh, di dalam suatu OS itu tidak boleh sampai ada, atau dimanapun lah, sistem manapun tuh tidak boleh ada yang starvation. Tidak boleh ada proses yang tidak diproses walaupun dia tidak prioritas. Semua harus dapat. Jadi kayak gini ya, misalnya saya punya mahasiswa. Oh, saya sih senangnya bimbing yang pintar-pintar aja gitu. Saya nggak mau ngebimbing yang nggak pintar-pintar ya. Tetap harus dibimbing gitu karena ya semua harus progres, semua harus lulus gitu. Ya kayak misalnya, oh, kalian punya restoran yang dia cuma pesen misalnya, oh, saya cuma beli bala-bala satu, masa nggak diproses gitu? Ntar di bala-bala satu aja nggak diproses, apalagi gua pesen apa gitu. Gitu ya kira-kira OS. Udah, sekarang kita selesai. Mari kita absen. Tunggu. Mana? Kok udah keluar lagi sih? Emang udah sejam ya? Login lagi deh. Iya, kenapa pada live? Belum absen loh. Ayo absen, ayo absen. Kebayang nggak sih kalau kita kuliah sampai 15.30, kalian pingsan nggak? Terus saya suruh ngoceh gitu. 3 slide. Ini pertemuan 7 ya? Oke. Materi tambahan kuliah. Udah kan? Tadi yang tidur udah bangun belum ya? Rafli, mana Vi? Rafli. Rafli kok temen nggak ada? Oke. Topas mana Topas? Hadir, Bu. Topas hadir. Muhammad Irfan? Hadir, Bu. Oh, Rafli ada. Oke. Ada, Bu. Oke, Irfan ada? Hadir, Bu, hadir. Siap. Abian? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Kenneth? Hadir, Bu. Halo. Kenneth. Kenneth ada. Rafif? Hadir, Bu. Rafif ada. Fadilah? Hadir. Fadilah ada. Juandra? Hadir, Bu. Oke. Dara mana Dara? Hadir, Bu. Dara hadir. Raihan? Hadir, Bu. Raihan hadir. Aksandi? Ada, Bu. Oke. Abid Sabiano? Abid? Faza mana Faza? Hadir, Bu. Faza ada. Oke. Oh, Adit? mic saya nggak bisa dibuka, Bu. Hadir. Oke, Abid. Abid. Stop. Oke. Aditya mana Aditya? Hadir, Bu, hadir. Aditya jangan tidur. Tapi udah sih habis ini boleh tidur. Muhammad Faiz? Hadir, Bu. Faiz ada. Muhammad Afandi? Hadir, Bu. Oke. Didrik mana Didrik? Ada, Bu. Didrik ada. Siap. Velma? Hadir, Bu. Velma ada. Oke. Abdul Rashid Rido? Hadir, Bu. Oke. Jaka mana Jaka? Ada, Bu, hadir. Jaka ada. Muhammad Atala Pasha? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Mario Rizky? Hadir, Bu. Oke. Aisyah Patricia? Hadir, Ibu. Oke. Muhammad Altaf? Salah. Muhammad Alfat? Hadir, Bu. Oke. Alfat.
bukan Altaf ya, salah maaf ya. Raihan Ivan. Raihan Ivan. Hadir Bu, hadir Bu, hadir. Oke. Zahrani Ayudhya Putri. Hadir Ibu. Alright. Abdul Malik Rahman. Hadir, Bu. Oke. Alip Anugrah. Lip. Khairul Umam. Pas. Hadir Bu. Umam ada. Restu. Hadir Bu. Restu hadir. Jihan. Hadir Ibu. Jihan hadir. Kevin. Kev. Hadir Bu. Kevin ada. Oke. Muhammad Harits. Hadir, Bu. Hadir Muhammad Harits. Oke. Tio. Mana Tio? Hadir Bu. Oke. Fajri mana Fajri? Hadir Bu, hadir. Oke. Egi. Hadir, Bu. Oke. Ezra. Hadir Bu. Alright. Sultan. Hadir, hadir. Hadir. Bayu gimana Bayu? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Muhammad Sabian? Hadir, Bu. Oke. Berarti yang nggak ada Alip. Alip nggak ada Alip. Alip nggak ada ya. Cuma Alip aja. Tidur, Bu. Alif, Bu. Mokal Bu. Mario aja baru bangun, Bu. Oh, kalau tidur jangan di-mute ya kalau bisa. Waduh. Udah, oke. Sip. Kita Bu. Halo Ibu. ya. Lip, Tuh, Bu. Maaf, Bu, Baru habis bangun, dari Bu. kamar Parah mandi, banget, Bu. Bu. Alip baru bangun ya. Makasih loh. Bohong Alip Bu, Alip bohong. Enggak Bu, Bohong, Alif, Bu. Pada tidur. Enggak Bu, enggak. Udah habis ya energinya ya buat puasa ya. Udah mau sebulan ya. Oh ya, minggu depan Lebaran ya. Kita libur. Mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran buat yang Lebaran. Selamat mudik. Yang mudik semoga lancar, semoga sehat semuanya. Semoga puasanya tamat. Terus yang nggak puasa, Amin. semoga selamat liburan. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu. Mohon maaf, Makasih, lahir Bu. batin, Bu. Mohon maaf Selamat lahir batin, batin juga, Bu. Rio mah nggak tamat puasa Bu, kemarin makan ketoprak. Oh iya, Iya, Mario kemarin kan makan Ridho, Bu. ketoprak. Ridho, Bu. Ridho makan ketoprak, Bu. Mana ada. Bu. kalau ketoprak mah nggak apa-apa, kalau sedikit mah nggak batal. Apa Rafli? Hari ini ada tugas, Bu, buat minggu depan, Bu. Ada, tapi nggak usah minggu depan dong, buat minggu depannya lagi. Minggu depan mah nggak usah ada deadline lah, deadline-nya 2 minggu lagi. Oh, oke, Bu. Emang mau mudik-mudik kan dengan tugas? Jangan. Ya, makanya. Oke. Ya udah Rafli, jangan khawatir. Maaf lahir batin ya semuanya ya, makasih ya. Oke, Bu. Mohon maaf lahir batin juga, Ibu. Selamat batin juga Bu. Yang sehat semua ya. Maafin kesalahan saya kalau saya salah, Bu. Sama, saya juga maafin ya, Mario dan semuanya. Dadah. Oke, Bu. Assalamualaikum. Dah. Dadah, Assalamualaikum, Bu. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.